Kuntilanak di bus tengah malam. Kisah nyata Cynthia yang menghadiri pernikahan sahabatnya berubah jadi mimpi buruk. Selamat datang di Koridor Sunyi, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi pengalaman yang mungkin pernah atau akan kamu alami. Malam ini, siapkan dirimu, karena perjalanan yang terlihat biasa bisa saja menjadi perjalanan terakhir seseorang. Inilah kisah tentang seorang wanita bernama Cynthia, dan bus malam yang membawa lebih dari sekadar penumpang manusia. Judul kisah malam ini, Kuntilanak di Bus Tengah Malam. Kisah nyata Cynthia yang menghadiri pernikahan sahabatnya berubah jadi mimpi buruk. Cynthia menatap jam di ponselnya. Hampir pukul 11 malam. Di terminal yang mulai sepi, hanya beberapa orang yang masih menunggu keberangkatan. Udara malam itu dingin, tapi bukan dingin yang biasa. Ada semacam hawa lembab yang menempel di kulit, membuatnya ingin sepat-sepat naik ke bus dan duduk nyaman. Ia baru saja pulang dari pekerjaan di Jakarta dan berencana menghadiri pernikahan sahabat lamanya di Purwokerto. Karena ingin menghemat waktu, ia memilih bus malam. Bus antar kota itu tampak besar, bersih, dengan lampu kabin yang hangat. Tapi entah kenapa, sejak naik ke dalam, Cynthia merasa sesuatu tidak beres. Penumpang di dalam bus tidak banyak, hanya sekitar 10 orang. Beberapa sudah tertidur, beberapa sibuk dengan ponsel mereka. Cynthia duduk di kursi nomor 17 bukaan diafragma, dekat jendela. Kursi di sebelahnya kosong. Lumayan, pikirnya, bisa selonhoran bus mulai meluncur pelan meninggalkan terminal, memasuki jalanan kota yang sepi. Lampu-lampu kota perlahan memudar, berganti dengan gelapnya jalan raya, dan pepohonan yang tampak seperti bayangan hitam di luar jendela. Musik lembut dari earphone-nya berusaha menenangkan pikiran Cynthia, tapi matanya terus melirik ke kursi kosong di sebelah kanan. Beberapa jam berlalu, bus mulai memasuki daerah perbukitan. Jalan semakin sunyi. Hanya suara mesin bus dan gesekan angin yang terdengar. Tapi di sela-sela suara itu, Cynthia merasa ada sesuatu lagi, seperti suara napas pelan di dekat telinganya. Cynthia refleks menoleh, tapi kursi di sebelahnya tetap kosong. Ia menelan ludah, lalu tersenyum kecil untuk menenangkan diri. Mungkin cuma suara AC, gumamnya. Namun hawa di sekelilingnya mulai berubah. Angin dari ventilasi kini terasa sangat dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin seperti udara di kamar mayat. Ia merapatkan jaketnya. Beberapa detik kemudian, lampu kabin bus tiba-tiba redup, lalu padam sepenuhnya. Kegelapan total. Beberapa penumpang terbangun dan menggerutu. Sopir berteriak dari depan, "Tenang, mungkin cuma gangguan listrik." Tapi suara itu terdengar jauh dan bergema, seperti berasal dari lorong panjang. Cynthia berusaha menyalakan ponselnya untuk menyalakan senter, tapi layar ponselnya hanya berkedip, lalu mati total. Baterainya masih 70%. Gumamnya panik. Ia menatap keluar jendela. Di luar hanya gelap dan kabut. Namun di antara kabut itu ada sesuatu. Bayangan samar, seperti seseorang berdiri di pinggir jalan. Bayangan itu terlihat melambaikan tangan. Bus melaju pelan, dan saat Cynthia memicingkan mata, ia menyadari sesuatu. Sosok itu bukan berdiri di pinggir jalan, melainkan melayang beberapa sentimeter dari tanah. Bus terus berjalan. Tiba-tiba terdengar bunyi duk keras dari atap, seperti sesuatu jatuh di atas bus. Beberapa penumpang menjerit kecil. Cynthia menatap ke atas dengan napas terengah. Lalu suara langkah, tok, tok, tok. Langkah kaki di atap bus, pelan namun pasti, bergerak dari depan ke belakang dan berhenti tepat di atas kursi Cynthia. Cynthia menunduk, menutup telinga, menggigit bibir agar tidak berteriak. Ia bisa merasakan hawa dingin menetes seperti embun dari atas kepalanya. Lalu, perlahan, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di kursi sebelahnya. Seseorang duduk di sana, gaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, kepalanya menunduk, seolah sedang menatap lantai. Cynthia ingin berteriak, tapi suaranya membeku di tenggorokan.
Dia menggigil, lalu berbisik lirih, Siapa kamu?" Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya bergeser, memperlihatkan wajah pucat dengan senyum lebar yang tidak manusiawi. Matanya hitam legam, seperti lubang tanpa dasar. "Aku juga sedang pulang," bisiknya dengan suara parau. Bus bergetar hebat. Sopir berteriak panik. Beberapa penumpang mulai menjerit. Namun, Cynthia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sosok itu kini mencondongkan tubuhnya mendekat. Jaraknya hanya beberapa senti dari wajah Cynthia. Hawa bus berubah sangat dingin, hingga napasnya terlihat seperti kabut putih. "Aku tidak sempat sampai waktu itu," katanya lagi. "Bus ini yang menabrakku malam itu." Cynthia menjerit dan menekan bel darurat, tapi tidak ada reaksi. Penumpang lain seperti tidak mendengar. Semuanya diam, membeku di kursi mereka, dengan mata terbuka, tapi kosong. Sosok wanita itu tersenyum miring. Darah menetes dari bibirnya yang sobek. "Sekarang, aku bisa sampai." Tangan dinginnya menyentuh pipi Cynthia. Cynthia menepis tangan itu dengan sekuat tenaga dan menutup matanya. Seketika, lampu bus menyala kembali. Semua penumpang kini hidup dan bergerak normal. Tidak ada tanda-tanda keanehan. Sopir berteriak, "Maaf ya, lampunya sempat korslet." Cynthia terengah-engah. Kursi di sebelahnya kembali kosong, tapi di lantai ada jejak kaki basah mengarah ke belakang bus. Bus akhirnya tiba di terminal Purwokerto saat dini hari. Cynthia turun dengan tangan gemetar. Ia menatap bus itu sekali lagi sebelum berjalan pergi. Namun, sebelum bus berangkat kembali, ia melihat sesuatu di jendela belakang. Seorang wanita bergaun putih duduk di kursi nomor 17B, tersenyum ke arahnya. Dan kali ini, ia bisa mendengar dengan jelas suara tawa lirih yang bergema di telinganya. "Perjalananmu baru saja dimulai. Terima kasih sudah menyimak kisah malam ini di Koridor Sunyi. Jangan lupa sebelum kamu tidur malam ini, pastikan kursi di sebelahmu benar-benar kosong. Karena bisa saja ada yang masih ingin pulang bersamamu." Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam dan selamat datang di Koridor Sunyi.